Dan saya hanya untuk mempreview aja untuk Bali United, Persebaya dan Persib, karena boleh dibilang 3 tim ini saya sudah menonton di pertandingannya kemarin-kemarin ya. Sebelum ini saya nonton semua. Saya bahas dulu dari Bali United yang bermain terlebih dahulu dengan Borneo. Kita tahu bahwa Bali United di 3 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan dan tanpa kemasukan ya. Jadi cukup luar biasa untuk Borneo di lini depan dan lini belakangnya, mencetak 6 gol di 3 pertandingan terakhir dan tanpa kemasukan. Jadi memang boleh dikatakan Bali United saat bertemu dengan Persita Tangerang, saat bertemu dengan Persib, bertemu dengan Barito Putra, ini benar-benar bagus saat bermain sayap ya, mengandalkan dari Private dan juga Eber Beza di sayap kanan kirinya, juga dengan Spaso yang boleh dibilang permainan yang bagus jika bermain dari skill Eber Beza dan Private yang saya lihat. Dan memang itu boleh dibilang sebagai senjata yang cukup baik yang dimiliki dari kualitas pemain dari Bali United. Dan lawan Borneo besok, kita tahu bahwa Borneo ini juga sama-sama di segmen papan tengah ya, dan Borneo juga di lini belakangnya kurang baik. Jadi saya kira permainan Bali United harus bisa sedikit sabar, karena lawan Borneo ada tipikal yaitu serangan baliknya cukup mematikan. Jadi cara membangun serangannya Bali United saya tidak perlu banyak berkomentar, dan juga cara pertahanannya, karena overall ini sudah bagus semua Bali United. Hanya saja memang senjata yang dimiliki dari Borneo yaitu melakukan serangan balik dan juga bisa melakukan bola possession. Hanya saja di lini belakang dari Borneo ini yang memang sedikit kurang baik. Maka dari itu sebenarnya untuk lawan Borneo, Bali United harusnya tidak ada banyak masalah, harusnya bisa mendapatkan 3 poin kalau saya lihat dengan kualitas pemain dan cara permainannya yang memang ciri khas membangun serangannya dari mengandalkan permainan sayap yang cukup cepat, dan lini tengah juga kadang memberikan variasi serangan walaupun memang lebih banyak dimiliki dari pemain sayapnya yang saya lihat cara permainannya. Tapi hanya saja jangan terlalu buru-buru untuk melakukan melakukan serangan ya, karena Borneo memiliki senjata yaitu serangan balik. Karena saya sudah lihat pertandingan Borneo kemarin saat menang lawan Barito Putra, itu saya melihat tidak terlalu banyak memberikan bola possession, tapi sekalinya serangan balik itu cukup berbahaya untuk musuhnya. Jadi saya kira Bali United untuk masalah penyerangan dan masalah bertahan saya nggak banyak berkomentar, karena di satu sisi secara permainan dan secara kualitas pemain Bali United lebih dimiliki, tapi hanya saja membangun serangannya sedikit berhati-hati untuk di counter attack dengan pemain Borneo, itu aja. Karena ya kita lihat nanti Spaso, ada Eber Beza, ada Private juga, ada siapa itu pemainnya Indonesia, saya lupa, yang timnas Indonesia. Jadi semoga ya lawan Borneo bisa dimanfaatkan, tidak cepat-cepat membangun serangan yang justru takutnya fatal untuk di serangan balik. Itu dari Bali United, nggak perlu banyak yang saya bahas karena memang sudah bagus secara permainannya, kualitas pemain, dan ini lawannya juga Borneo ya. Stefano Lillipali ya, ini pemain yang cukup bagus, Stefano Lillipali, untuk memberikan variasi serangannya. Jadi ada Spaso, Private, Eber Beza, dan Stefano Lillipali ya, yang boleh dibilang saya sangat menikmati dari permainan 4 pemain kuncinya Bali United. Itu aja dari Bali United dengan Borneo. Lalu kita lanjut ke Persebaya melawan PSS Sleman ya. Oke, di sini kita lihat bahwa Persebaya ini kan masih harus berdekatan ya jaraknya dengan peringkat 4. Maksudnya 4 besar gitu. Dan Persebaya lawan PSS Sleman, apa yang saya mau komentari, sebenarnya Persebaya juga kita ambil satu sisi saat lawan Bayangkara aja ya untuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya itu sebenarnya saat membangun serangan itu sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus. Hanya memang seperti ini lawan kemarin Bayangkara ya, karena lawan PSM dan lawan Persikabo ini sudah bermain bagus. Hanya mungkin lawan Bayangkara kemarin yang kita sebagai evaluasi untuk pelatih dari Adi Santoso, mungkin pendapat saya ini ya, Persebaya Surabaya tetap bermain bagus, cara penyerangannya itu bagus, cara bertahannya yaitu kemasukan 2 kemarin lawan Bayangkara, tapi secara overall ini Persebaya di 3 pertandingan terakhir ini kemasukan 5 loh ya, dalam 3 pertandingan terakhir kemasukan 5. Tapi nanti saya bahas kenapa lini pertahanannya mungkin saya bilang sedikit kurang baik, itu kenapa performnya.
Jadi di babak pertama biasanya kan Persebaya lebih bermain ngepressingnya di setengah lapangan ke belakang ya. Jarang melakukan pressing di luar dari setengah lapangan. Ini yang saya lihat. Kecuali kalau posisi tanggung mungkin melakukan pressing. Tapi secara strategi yang dimiliki oleh Coach Aji, saya melihat bahwa melakukan pertahanannya itu setengah lapangan ke belakang. Jadi bisa mengandalkan serangan balik. Mungkin Samsul Arif bisa bermain besok. Lalu ada Marukawa juga. Di kiri juga ada, ini Marcelino nggak bisa main ya di lini tengahnya ya. Jadi boleh dibilang sayap kiri kanannya itu hidup semua ya. Marukawa, lalu ada Samsul Arif ya, lalu mungkin ada Bruno ya. Kembali lagi 3 pemain ini karena Ferdinand nggak bisa main. Jadi untuk masalah serangan balik atau membangun serangan itu Persebaya saya nggak banyak mengomentari lah, karena secara saya nonton gitu ya, pendapat saya di pertandingan kemarin itu sudah bagus ya, terbukti lah ya, banyak gol yang tercipta oleh Persebaya Surabaya. Hanya cara bertahan atau kenapa selalu kemasukan di 3 pertandingan terakhir selalu kemasukan. Nah ini yang saya lihat bahwa pola permainan yang biasanya diturunkan oleh Coach Aji di babak kedua, atau misalkan di babak pertama Persebaya sudah unggul ya, di babak kedua itu bermain lebih kendor ya, atau lebih santai, lebih kalem, nggak melakukan banyak serangan yang seperti di babak pertama biasanya kan gitu ya. Dan kalian tahu bahwa Persebaya Surabaya itu banyak kemasukannya di 3 pertandingan terakhir itu di babak kedua semua. Nah ini yang saya tarik kesimpulan bahwa cara pergantian strategi yang dilakukan di babak kedua biasanya itu Persebaya dalam kondisi sudah unggul ya di babak pertama, lalu di babak kedua lebih bermain ritme pelan gitu ya. Nah ini yang berapa kali justru menjadi bumerang untuk Persebaya Surabaya dalam melakukan pertahanan. Karena apa? Karena musuh biasanya lebih banyak melakukan ball possession, lalu umpan-umpan long ball atau umpan-umpan tinggi. Ini yang menjadi titik lemah dari Persebaya Surabaya lawan Bayangkara kemarin contohnya ya, kita evaluasi sedikit. Jadi dengan permainan ritme yang sedikit soft ya, atau sedikit pelan di babak kedua biasanya kalau sudah unggul, itu membuat musuh melakukan ball possession, lalu seringkali membuat konsentrasi dari pemain tengah dan pemain belakang Persebaya Surabaya justru seperti nggak fokus lagi karena banyak dikuasai bolanya oleh musuh. Nah ini karena apa? Karena perubahan strategi. Maka dari itu boleh-boleh saja melakukan pergantian strategi yang biasanya Coach Aji lakukan, tapi saran saya ya, ini menurut pendapat saya, dilakukan mungkin di menit-menit 80 ke atas atau 75 ke atas. Karena kalau menit 45 ya babak kedua dimulai sampai menit 60 itu boleh dibilang menit-menit krusial, menentukan mental atau permainan di babak kedua siapa yang akan mengontrol. Ini ya yang saya lihat, hanya pendapat saya pribadi. Jadi semoga besok walaupun lawan besok ketemu PSS Sleman ya, saya kira untuk Persebaya Surabaya di masalah lini depan saya nggak banyak mengkomentari karena sudah baik, sudah bagus. Hanya saja tinggal masalah cara melakukan pertahanan ya. Jadi semoga besok lawan PSS Sleman tidak terjadi, karena bermain ciri khasnya Persebaya yang boleh dibilang lebih ngotot ya, boleh dibilang ngotot gitu ya, berani gitu. Nah ini yang cukup baik sebenarnya permainan ciri khasnya Persebaya, baiknya dalam melakukan pertahanan dan juga melakukan penyerangan. Ini yang saya pengen lihat besok lawan PSS Sleman. Saya sangat tertarik untuk melihat strategi dari Coach Aji, karena Coach Aji ini pelatih yang bagus, yang pintar. Tinggal kita lihat strateginya besok bagaimana. Persebaya posisi unggul dulu apa ketinggalan dulu, kita akan lihat. Karena kalau misalkan Persebaya sudah kondisinya unggul, lalu di babak kedua ini yang saya pengen lihat ya. Lalu di babak kedua bagaimana? Apakah akan menerapkan strategi yang tadi saya bilang jangan diterapkan di menit-menit awal babak kedua, atau justru malah terjadi lagi? Itu nanti kita lihat. Karena 3 pertandingan terakhir, bahkan 4 pertandingan terakhir Persebaya selalu kemasukan ini. Itu ya. Jadi cara pertahanan dari Persebaya Surabaya yang sama-sama kita harus lihat, kita harus evaluasi. Dan itu menurut pendapat saya mungkin kalau itu yang saya bilang bisa dilakukan ya strateginya, bukan berarti saya hanya pengamat ya, pendapat aja. Saya kira Persebaya Surabaya bisa lebih meminimalis untuk kemasukannya. Itu besok kita lihat lawan PSS Sleman ya, karena PSS Sleman ini juga ada di peringkat ke-9 di segmen papan tengah. Kita lihat besok, semoga cara pertahanan atau Persebaya Surabaya bisa tanpa kebobolan gitu, alias clean sheet. Lalu next kita ke Persib Bandung lawan
Tira Persikabo. Ini yang menurut saya pertandingan cukup big match. Karena apa? Karena Persikabo bermain melalui sayap dan Persib Bandung juga bermain melalui sayap. Ini yang cukup menarik ya. Dan kedua tim ini juga sama-sama sebenarnya untuk variasi di lini tengahnya, secara permainannya ya, itu juga nggak terlalu banyak melakukan ball possession. Nah, saya kira Persib Bandung ya nanti dengan adanya Klok, Beckham Putra ya, mungkin ada juga M. Rashid, mungkin bisa lebih memainkan ball possession. Karena apa? Karena Persikabo Bogor itu jarang melakukan ball possession, lebih melakukan skill individu kepada Rakik ataupun Ciro ya, dan Dimas Derajat mungkin di depan, tapi Dimas Derajat dipanggil ke timnas apa ya kalau nggak salah, saya lupa. Jadi ball possession atau pemain tengah dari Persikabo Bogor ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk pelan-pelan membangun serangan. Karena Persikabo Bogor ini nggak banyak melakukan ball possession. Saya kira untuk lawan Persikabo nanti, Persib Bandung harus sedikit bermain sabar, berani melakukan ball possession. Pemain tengahnya harus banyak membawa bola lah, mengontrol bola di lini tengahnya. Kenapa? Karena sekalinya pemain sayap membawa bola terlalu lama, melakukan passing-passing long ball gitu ya, itu malah beresiko di counter attack oleh Persikabo. Karena kan posisi pemain sayap jika membawa bola otomatis pemain tengahnya kan maju ya, ikut maju ke depan. Tapi begitu passing long ball-nya nggak sampai kepada pemain Persib, justru bisa menjadikan counter attack. Dan kalian tahu skill individu dari Ciro, Bruno, Rakik bagaimana? Bagus ya untuk Ciro terutama. Ini kan pemain yang paling mengerikan ya di Persikabo Bogor. Skillnya bagus, kontribusinya cukup tinggi untuk Persikabo. Jadi itu menurut saya. Jangan melakukan banyak passing-passing long ball kecuali memang untuk dari sayap ke target man-nya, antara ke Bruno atau mungkin ke DTS ya, David da Silva. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan melakukan long ball-nya itu dari pemain belakang ke pemain sayap gitu loh. Kalau untuk pemain sayap ke pemain depan nggak masalah, target man memang perlu diberikan support passing-passing tinggi ya. Kita tahu DTS dan Bruno bodinya juga tinggi-tinggi. Itu memang harus diperlukan support bola-bola tinggi. Tapi kalau boleh saya lihat ya, melawan Persikabo Bogor ya, saya sudah melihat cara permainan Persikabo Bogor. Persib Bandung jika bisa menguasai permainan dari lini tengah ya, mengontrol pertandingannya atau membangun serangannya dari lini tengah, saya kira untuk meminimalis serangan balik dari Persikabo itu bisa diantisipasi jika menguasai pertandingannya atau melakukan serangannya dari lini tengah. Karena Persikabo Bogor saya beberapa kali melihat mengandalkan serangan balik dan tidak banyak melakukan ball possession, tapi long ball dari Persikabo Bogor yang cukup mengerikan atau efisien, antara ke Rakik atau ke Ciro. Udah itu aja yang saya lihat ya. Ini pola pemain Persikabo yang sudah saya lihat. Jadi jika Persib Bandung bisa cara mengantisipasinya gitu ya, jika Persib Bandung bisa membangun serangannya dari lini tengah, dari Klok, Rashid atau Beckham Putra, saya kira bisa meminimalis untuk counter attack dari Persikabo Bogor. Dan juga pemain tengahnya jangan terlalu banyak mendribling bola. Seperti Klok, Rashid itu sebenarnya sudah bagus, mengalirkan bolanya bagus. Hanya tinggal pemain sayapnya harus banyak mendekat, jaraknya diperdekat dengan pemain tengahnya. Karena di pertandingan kemarin terlihat jelas seperti Klok, Rashid meminta pemainnya agar jangan terlalu jauh. Dan ini juga jangan sampai terjadi agar sirkulasi bola dari pemain tengah ke pemain sayap, bahkan ke pemain depan gitu ya, pemain tengahnya itu bisa berjalan dengan bagus. Dan kita lihat besok lawan Persikabo Bogor, jika memang pendapat saya ya, ini pendapat saya, Persib Bandung bisa membangun variasi serangan dari tengah dan jarak antara pemain sayap dan depan tidak terlalu jauh, saya kira Persib Bandung untuk masalah pertahanannya tidak ada masalah. Dan cara penyerangannya yang saya katakan bahwa Persib Bandung cara penyerangannya jangan buru-buru untuk memberikan passing-passing long ball atau banyak mendribling bola, itu semoga nggak terjadi lawan Persikabo Bogor. Dan saya pengen melihat sebenarnya Beckham Putra, mungkin ada Beckham Putra, Fred Butuan, ada Bruno, lalu ada DTS, karena kan Febri Haryadi masih cedera ya mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi ya semoga banyak intercept yang dilakukan oleh pemain dari skill Persib Bandung, itu nggak masalah. Saya sangat suka untuk pemain sayap dari Persib Bandung melakukan skill individu, melakukan intercept. Hanya saja jangan cepat-cepat memberikan keputusan bermain long ball, itu aja.
Karena kalau dari kaki ke kaki dengan kualitas pemain dari Persib Bandung, saya kira untuk mencetak 3 poin ya tidak ada masalah. Ya, jadi boleh dibilang kesempatan besar untuk Persib Bandung bisa terus melanjutkan tren positifnya. Tapi untuk pertandingan lawan Persikabo Bogor ini saya hanya mengantisipasi cara permainan Persikabo Bogor yang lebih ke serangan balik. Ya, jadi untuk masalah penyerangan dari Persib Bandung saya nggak terlalu banyak berkomentar di pertandingan kali ini karena sudah bagus dengan pemain-pemainnya. Hanya saja tinggal membangun serangannya untuk menjaga counter attack dari Persikabo Bogor. Itu yang menjadi sorotan utama saya untuk pertandingan besok Persib Bandung menghadapi Persikabo Bogor. Jadi ini aja preview yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Hashtag buat kalian. Nanti kita ketemu di reviewnya ya. Saya akan buat reviewnya untuk 3 pertandingan ini lagi. Thank you, see you.